adalah salah satu bagian tubuh yang memiliki peranan penting dalam hidup manusia yang digunakan sebagai indera penglihatan. Organ mata manusia dikategorikan menjadi dua bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar terdiri dari kelopak mata, alis, dan bulu mata. Kelopak mata adalah bagian luar mata yang berbentuk lipatan kulit di area atas dan bawah mata. Kulit kelopak mata merupakan kulit tertipis di tubuh kita. Kelopak mata berfungsi untuk melindungi mata dari debu dan kotoran. Yang kedua, alis. Pada sebagian mamalia seperti manusia, alis mata merupakan bagian yang mempunyai sedikit bulu-bulu halus di atas kedua belah kelopak mata. Alis mata berfungsi untuk menjaga mata dari benda cair dan keringat. Dan yang terakhir, bulu mata. Bulu mata atau rambut mata merupakan bagian dari kelopak mata yang punya helaian rambut-rambut. Fungsi bulu mata adalah untuk menyaring cahaya yang akan diterima oleh bola mata. Kornea merupakan bagian bening yang bersifat tembus pandang dan terletak di lapisan terluar. Kornea berfungsi sebagai tempat masuknya cahaya pertama kali sebelum akhirnya cahaya dapat masuk ke sel-sel penerima di bagian dalam mata. Pupil yang merupakan bagian lingkaran hitam di bola mata kita sebenarnya adalah tempat lewatnya cahaya ke dalam mata. Pupil berfungsi untuk mengatur banyak sedikit cahaya yang masuk. Iris merupakan bagian berwarna yang berada di sekitar pupil. Kalau kamu melihat orang yang punya warna mata berbeda. Retina adalah lapisan sangat tipis yang peka terhadap cahaya. Posisinya berada di dinding paling dalam yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda. Retina ini mempunyai reseptor cahaya yang bernama sel batang atau basilus dan sel kerucut atau konus. Sayangnya, bagian belakang retina tidak memilikinya. Alhasil, ketika ada bayangan benda yang jatuh pada titik itu, kita tidak dapat melihatnya. Bagian ini disebut titik buta. Bintik kuning adalah bagian dari retina yang memiliki pigmen warna kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat terbentuknya bayangan yang jelas. Sklera adalah bagian dinding putih mata. Sklera ini berfungsi untuk melindungi struktur mata dan membantu mempertahankan bentuk mata. Lensa mata adalah bagian yang bersifat lunak dan transparan. Posisinya berada di belakang iris. Bagian mata ini berfungsi untuk mengumpulkan dan memfokuskan cahaya agar bayangan suatu benda dapat jatuh di tempat yang tepat. Uniknya, lensa mata punya kemampuan yang disebut sebagai daya akomodasi. Saraf optik. Saraf optik berfungsi untuk meneruskan informasi visual benda yang diterima retina menuju ke otak. Nah, saraf optik inilah yang membuat kita dapat mengetahui bagaimana bentuk suatu benda yang kita lihat. Oleh karena itu, jika saraf optik ini rusak, maka kita tidak akan bisa melihat. Koroid. Koroid adalah dinding mata yang berfungsi sebagai penyuplai oksigen dan nutrisi untuk bagian-bagian mata yang lain, khususnya retina. Koroid biasanya berwarna coklat kehitaman atau hitam. Warna ini bertujuan agar cahaya tidak dipantulkan kembali. Aqueous humor. Aqueous humor adalah cairan berlendir yang transparan seperti plasma. Cairan ini terdapat di balik kornea mata. Aqueous humor memiliki beberapa fungsi, salah satunya membantu memberikan bentuk bola mata. Vitreous humor. Vitreous humor merupakan bagian mata yang berbentuk gel bening dan tidak berwarna. Gel ini mengisi hampir sebagian volume bola mata. Vitreous humor berfungsi untuk mempertahankan bentuk ruang di belakang lensa mata, menyokong lensa mata, dan mempertahankan bentuk bola mata. Bintik buta. Bintik buta atau titik buta adalah bagian yang berfungsi untuk meneruskan dan membelokkan berkas saraf menuju ke otak. Cahaya masuk ke mata melalui kornea yang disebut jendela mata dan kemudian melalui ruang anterior ke pupil, lubang bundar di tengah iris. Iris yang merupakan membran datar berwarna berbentuk cincin di belakang kornea mata dapat melebar atau menyempitkan untuk menentukan seberapa banyak cahaya yang masuk ke lensa. Kemudian, lensa menggerakkan cahaya melalui rongga bening yang disebut vitreous dan memfokuskannya pada retina. Retina kemudian mengubah energi cahaya ini menjadi impuls listrik dan melewatkannya melalui saraf optik yang juga disebut saraf kranial kedua. Impuls ini kemudian berjalan melalui saraf optik ke korteks visual primer yang terletak di bagian paling posterior lobus occipital otak.
Meskipun mungkin terdengar seperti proses yang panjang, tetapi hanya membutuhkan waktu sekitar 13 milidetik. Miopia atau rabun jauh merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya dapat melihat objek yang dekat dengan jelas, tetapi pada objek yang jauh jaraknya terlihat kabur. Pada penderita miopia, objek yang dekat jaraknya terlihat jelas dan objek yang jauh terlihat kabur. Miopia disebabkan karena bola mata yang terlalu panjang sehingga cahaya terfokus di depan retina. Miopia ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cekung. Hipermetropia atau rabun dekat merupakan sebuah kelainan pada mata di mana penderitanya dapat melihat objek yang jauh lebih jelas daripada objek yang dekat jaraknya. Pada penderita hipermetropia, objek yang jauh terlihat lebih jelas daripada objek yang dekat jaraknya. Hipermetropia disebabkan karena bola mata yang terlalu pendek sehingga cahaya terfokus di belakang retina. Berkebalikan dari miopia, hipermetropia ini dapat diatasi dengan menggunakan lensa cembung. Astigmatisme merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya tidak dapat melihat objek dengan jelas atau objek terlihat kabur. Pada penderita astigmatisme, kornea mata tidak rata, sehingga cahaya tidak dapat terfokus pada retina dengan baik. Namun, astigmatisme dapat diatasi dengan menggunakan lensa silindris. Buta warna merupakan kelainan pada mata di mana penderitanya tidak dapat membedakan warna dengan normal. Buta warna merupakan kelainan genetik atau bawaan di mana penderitanya kekurangan pigmen fotopsin pada sel-sel kerucut yang mengakibatkan penderitanya tidak dapat membedakan warna dengan baik. Pada mata normal akan terlihat angka 16 pada gambar, sedangkan pada penderita buta warna tidak terlihat adanya angka pada gambar.